Hati-hati, jangan sembarang sunat. Kalau sunatnya jelek, itu bisa mempengaruhi masa depan kalian. Masih bersama saya, Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria, pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan teman saya, Om Ben Jambrut Katulistiwa. Aku di sini. Wah, kurang tatonya aja lagi. kurang tato ya? Iya, kurang tato. Ben, kita bintang tamunya kelihatannya gini. Oh, ada bintang tamu ya sekarang ya? Ini dokter bedah, percaya nggak kamu? Oh, dokter bedah. Siapa namanya dokter? Saya Dr. Indro Wibowo Sejati. Oke, spesialis bedah, ahli, udah fellow juga ke India dok ya? Fellow silit sebenarnya Fellow sih. silit itu- Tapi karena lagi musim sunat ya, Ah. saya juga awalnya kan memang saya berkecimpung di dunia sunat. Oh. Dunia sunat. Jadi udah banyak orang-orang yang minta sunat. Sunat yang cantik. Oke. Dokter Jadi, sunat kayak? ahli sunat Oh, sama ahli sunat. juga masalah silit atau pantat, menangani Nah. ambeien juga. Beliau ini sampai belajar ke India. Ben, Iya. ya. Oke. Dokter Indro, apakah bedanya antara sunat yang jelek dengan sunat yang bagus? Kita kan taunya sunat sama aja. Ternyata beda ya dok? Oh, beda dong. Wah, gimana? Jadi bagus apa tidaknya sunat itu bisa dilihat dari wujudnya. Anjir. Gimana? Wujud yang bagus dulu. Bagus. Yang bagus itu ini kata pasien saya, Nah. katanya kalau cantik itu seperti lollipop. Seperti lollipop ya. Kalau bagi saya ini kayaknya kayak apa ayam jago kayaknya. Ayam jago. Iya, kayak ayam jago kayak gini yang nantang gitu, Dok. Ternyata tuh yang lollipop ya. Bagi cewek Lollipop. lollipop. Enak dijilat ya. Dijilat ya, astaga. Kalau bagi saya sih Terus matok-matok. apa lagi dok katanya? Ya karena memang waktu itu kan ceritanya dari pasien, dokter bisa sunat metode apa? Saya bilang metode A. Saya bilang, kenapa dok kenapa dengan metode A? Karena hasil lebih rapi. Ini mau lihat hasilnya, saya bilang ini hasilnya yang saya kerjakan dengan metode tersebut. Saya bilang gitu kan. Saya lihat waktu saya kasih lihat, wow dok, kayak lollipop. Wah, pengen apa itu? Aku nggak tahu lah. Tapi itu terngiang-ngiang di otak gue. Maksudnya bersih gitu. Karena dia bersih, bagus, ya. bersih, Bagus, ya, ya. bagus seperti benar-benar torpedo gitu ya. Rata ya, rapi ya. Nah. Simetris. Simetris. Itu yang bagus ya. Kalau yang jelek tuh. Nah, kalau yang jelek kadang-kadang belentotan. Belentotan, Maksudnya? gimana itu, Pak? Jadi kulitnya itu masih kadang-kadang dia kulup ya. Hah? Jadi sehingga bisa kuman bakteri bisa terperangkap kembali. Terus miring atau kanan sama kirinya gitu. Jadi kurang estetik. Ibaratnya kalau misalnya pasangan melihat, nah buruk mana bu Anu, jelek banget, jelek banget gitu. titikmu, Benjol-benjol gitu. Hah? benjol-benjol. Oh. Ada yang bilang kan seperti bunga matahari. Percayalah seperti bunga matahari itu nggak bagus, jelek banget. Aduh. Seperti bunga matahari maksudnya. Bener-bener jadi belentot gitu. Belentot ya. Pinggir-pinggirnya gitu. Iya, jadi kayak berkuping-kuping ya itu nggak bagus banget. Kayaknya gitu ya. kayaknya mirip punya kita itu, Pak. Enggak. Nanti dia dirapiin deh. Jangan salah. Jangan Aku salah ya. dulu Ben sunat waktu SD itu ke dokter bedah. Oh, langsung. Di rumah Oh, sakit. Di profesional. bius dokter bedahnya tuh udah senior di Banjarmasin tempat saya gitu. tinggal. Emang kalau kamu sunatnya di mana dulu? Sama orang pintar aja sih, Pak. Di mana? Hah? Di mana? Di pelosok-pelosok kampung gitu. Di pelosok kampung? Pelosok-pelosok kampung gitu. Itu gimana metodenya dulu itu? Metodenya langsung tinggal potong, Mbak. Langsung potong aja gitu, langsung. Pakai bius? Nggak ada pas pakai bius, langsung aja tinggal potong. Iya. Miris Kan siapa? orang jago kan kayak gitu memang. Langsung dites kan. Bah, langsung tinggal potong, udah gitu aja. Terus gimana hasilnya? Ya itu dibenjol-benjol. Nanti terapin deh, nanti terapin. Kamu tahu nggak orang tuh bisa sunat 2 kali? Nah, itu makanya. Jadi nih. salah bisa diperbaiki ya dok ya sunat Bisa itu. ya, Nah bisa. itu gimana dok? Apabila seandainya misalnya sunat itu kurang cantik atau kurang simetris, ada kulup lagi, kita bisa perbaikin. Kita potong ulang sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Wah, boleh Jadi nih. bentuknya lebih rapi. Biar mirip lollipop nih. Percaya nggak? Iya. Saya ada pasien sunat paling tua umur 75 tahun. 75 Ngapain dia tahun. sunat lagi? Jadi ceritanya aneh. Dok, saya izin dok, saya mau sunat. Dia bilang, lah kenapa Pak mau sunat? Soalnya saya sudah tua dok. Jadi pada saat saya tuh malu lihat titik saya, dia bilang. Jadi dia tuh mau pada saat kalau dia meninggal dimandiin, titiknya cantik. Oh. Ada kayak gitu. Iya. Jadi kadang-kadang bentuk penis Iya. itu menaruh PD-nya laki-laki. Iya, iya, Bayangkan iya, kencing. Iya. Jadi kan harus cantik kan ya. Iya. Dan itu ya hal yang lumrah dok ya. Kan Betul. mungkin ada orang yang pengen dia tampilnya lebih menarik. Nah, sampai betul. dia di Sampai nafas mati ya. penghabisannya. Betul, gitu ya. betul. Jadi ternyata bisa juga deh di sunat ulang itu ya. Iya. Itu berarti Bisa. bisa dok yang benjol-benjol tuh jadi lebih rapi. Bisa. Ah, tuh boleh tuh. Oh. Banyak kasusnya saya rapikan. Oh gitu. Nah, jadi lebih indah. Jadi pada saat ya mungkin nanti pada saat dia
menjalani hubungan rumah tangga ya. Lebih pada saat istri yang melihat, wow. Indah. Indah sekali. Lollipop ya. Asik juga sih, iya sih ya. Bersih kinclong kayak gitu ya. Langsung kinclong. Waduh. Tapi kalau bicara sunat ini dok, ada kaitannya nggak sih dengan performa di ranjang nih? Saya ada baca jurnal dari Cina ya. Jadi katanya apabila dia itu sunat itu posisi kulitnya itu lebih panjang dan mukosanya lebih pendek. Jadi ada kepala terus ada mukosa, ada kulitnya ya. Kalau dia kulit lebih panjang itu lebih lama terjadi ejakulasi. Oh, ya. Kalau kulitnya tuh lebih panjang gitu ya sisa kulitnya. Ya, kulit panjang. Jadi habis kulit mukosanya itu pendek aja sekitar ya 3-4 mili. Habis itu langsung gland kepala penis itu. Jadi diharapkan apabila gitu posisi seperti itu ejakulasi lebih lama. Jadi lebih genjotnya lebih gancang. Karena mengurangi sensitivitas. Mengurangi sensitivitas. Iya, jadi kan di kepala penis itu kan itu paling sensitif banget. Nah, dia kalau sunatnya yang kulit dalamnya itu sisain dikit tuh jadi nggak gitu yang terlalu peka banget. Nggak enak itu Pak. Kamu kan pasti cepet kan ejakulasinya kan? Ya, bukan masalah cepat atau enggak, tapi aku kan yang lebih ke belakang gitu kulitnya. Lebih ke belakang. Jadi lebih apa? Lebih panjang ininya yang dipotongnya gitu kayaknya. Banyak yang dipotongnya. Jadi nah, ini ejakulasi dini dong bisa ya? Enggak belum tentu. Enak aja, belum tentu. lebih enak Karena aja. memang ada dua mazhab saya bilang. Oke. Jadi ada orang yang dokter di Turki itu bilang kalau misalnya dia tuh mukosa lebih panjang lebih enak. Nah itu. Tapi ada yang mazhab kita di sini di Indonesia berapa perkumpulan kami bilang itu apa namanya kalau misalnya dia itu kulitnya lebih panjang lebih lama. Jadi ya sebenarnya itu persepsi ada persepsi dua kelebihan ya ada ya. Yang penting tuh apa itu rapi itu lollipop tadi lo kembali lagi. Jadi yang penting kerapiannya tadi ya waktu disunat itu tadi ya. Wajib rapi itu. Oke. Tapi kan dok sekarang tuh banyak orang-orang yang takut sunat tuh dia karena nyeri, ya, sakit gitu ya. Apalagi kan waktu dibius. Ada nggak sih dok sebetulnya teknik sunat yang bikin kita orang-orang tuh yang mau sunat tuh jadi lebih enak dan nyaman? Banyak. Entah kita mainkan di jarum yang lebih kecil atau yang kita mainkan tanpa jarum atau sebelum sunat itu kita kasih kebas dulu. Biasanya pakai ini apa namanya? Ini tisu magic. Tisu magic? Tisu magic kebas deh tuh. Oh, anak-anak pakai tisu. Makanya anak-anak kita kasih tisu magic. Jadi sebelum waktu kita kasih tisu magic dulu. Tapi itu berfungsi apa? Jadi pada mengurangi sensitivitas. Jadi pada saat jarum itu masuk itu lebih nggak kerasa dia. Jadi anak tuh nggak teriak-teriak kayak gitu. Jadi biar waktu disuntik dibius atau mau dipotong lebih nggak kerasa gitu ya dok ya? Ya, lebih kebas. Jadi pada saat kita olesi dulu kan, bisa mungkin kasih ya merek tertentu yang ada kandungan lidokainnya, Emla ya. Diolesin dulu, jadi kebas dia. Atau mau dispray atau gimana, baru kita masukin obat bius. Jadi sekitar penisnya. Jadi lebih kebas dia. Lebih kebas dan gimana tuh? Sakit gak Bapak tuh? Saya dulu sakit. Sakit karena kan? biusnya memang disuntik. Ya. Jadi kan disuntik dulu nih sebelum dipotong tuh. Nah waktu disuntik awal masukin ke penis kan, wah sakit banget itu ya. Sekarang kalau misal pakai itu nggak sakit pakai tisu magic, nggak terlalu. Iya sih ya kayak diolesin dulu ya. Saya percayalah anak kecil sebenarnya bukan karena nggak kerasanya sebenarnya, itu oleh karena psikisnya dia. Jadi kalau misalnya anak kecil tuh bilang dia rasa dia sakit, dia akan teriak sekalipun nggak sakit. Betul. Ya. Tapi kalau bicara usia dok, kan paling sering tuh anak kecil SD. Sebetulnya ada usia ideal nggak sih dok yang untuk sunat ini? Ini berdasarkan apa dulu nih? Agama apa sih? Enggak, kira kesehatan. Oh kesehatan. Nah, kesehatan nih. Sebenarnya kalau misalnya sunat kan nggak ada batas umur kan ya. Nggak ada batas umur. Tapi yang penting, yang jelas kalau usia ideal sih sebenarnya tidak ada patokan usia ideal juga sebenarnya. Karena saya nyunat dari umur dia 3 hari sampai 75 tahun nih, range-nya jauh banget nih. Jadi nggak ada yang cuman kalau misalnya di lingkungan sekarang di tempat praktek memang paling banyak nggak ideal sih, paling banyak dia sunat usia antar 5 sampai 12 tahun. 5 sampai 12 tahun. Tadi dokter paling muda 3 hari, 5 hari. 3 hari. 3 hari. 3 hari. Itu apa enggak masih unyu-unyu? Kecil banget. Enggak. Itu apa enggak rewel anaknya? Enggak, kan titit itu kan kadang-kadang ada yang gede. Makanya pasien saya kadang-kadang kan saya lihat dulu kan, saya dilihat kan memang kan kalau misalnya bayi ukuran penis kan kadang-kadang
faktor gizi dalam kandungan juga berpengaruh kan. Besar apa enggaknya kan. Jadi kita lihat dulu lah sebenarnya. Pengaruhnya apa, Dok? Itu pengaruhnya apa kalau cepat disunat sama yang lambat disunat gitu? Sebenarnya kalau pengaruhnya katanya sih ya, katanya kalau misalnya ini masih pro dan kontra sih sebenarnya. Kalau orang telat pakai kampak kalau gitu ya. orang lebih cepat disunat, bayi itu lebih gampang nanti dia katanya. Lebih nih gampang ya. apa? Lebih cepat penyembuhannya. Oh, penyembuhan. Tapi kalau misalnya untuk masalah range penyembuhannya kadang-kadang saya lihat dari pasien-pasien juga nggak terlalu jauh beda. Cuma selisih beberapa hari aja. Oke. Cuma selisih berapa hari aja, nggak drastis cuman selisih berapa hari aja. Jadi tetap kita berpatokan misalnya penyembuhan berapa sekitar 7 sampai 2 minggu, 7 hari sampai 14 hari gitu aja. Okay. Karena katanya Dok kalau terlambat nih atau udah tua tuh kayak alot gitu ya, kayak karet bener. gitu. Kalau seandainya semakin tua, karas. Ya, kayak itu. Keras alot itu ya. Bener keras. Oh, betul tuh. Jadi kalau misalnya nyunat anak kecil tuh enak. Sus. Potongan tuh langsung terpotong sempurna gitu. Kalau kulit ya, namanya kulit ya, elastisitas kan semua kan itu. Semakin besar potong tuh agak susah. Dulu kan jokesnya kalau tua pakai kapak ya, Ben ya. Nah itu. Iya, pertama itu. Kedua, pembuluh darahnya pada orang dewasa juga besar-besar. Jadi rentan terjadi perdarahan. Darah ya. Oke. Makanya kalau bisa masih kecil tuh udah disunat, Ben. Bapak kan tadi katanya SMP tuh. SD. Oh, SD ya. Kirain SMP Bapak itu. Itu udah alot tuh, Pak. Itu tinggal. Tapi Dok ya, ini ada fakta menarik Dok ya. Ada istilahnya itu sunat perempuan, Dok. Ya, itu sebetulnya udah dilarang ya. Cuman ada beberapa negara di Afrika dan Asia istilahnya adalah female genital mutilation. Jadi mutilasi genital wanita. Jadi dia tuh banyak yang beranggapan ya, wanita itu dia kalau ada organnya lengkap itu kotor dan nanti dia malah selingkuh kemana-kemana. Akhirnya di beberapa tempat negara Afrika itu dia tuh melakukan sunat perempuan. Jadi bagian klitoris atas dibuang. klitorisnya kan? Klitorisnya dibuang. Klitoris sama yang lipatan vulva luar itu Dok. Kayak vagina, vulva ada lipatan. Nah, vulvanya itu dibuang juga. Saya kira waktu saya saya kira cuman itu aja. Jadi kayak klitorisnya di atas kan ada lipatannya tuh. Cuman lipatannya kan kita cuman kulitnya doang. Iya, ada itu yang jadi ada derajatnya Dok. Ada derajat 1, derajat 2, derajat 3. Derajat 1 tuh masih yang dikit. 3 nih semuanya. Klitorisnya. Gitu ya? Karena tadi orang-orang yang di Afrika itu anggap ya tadi wanita itu kotor kalau dia lengkap atau dia nanti dia malah selingkuh. Jadi ada beberapa kepercayaan yang melakukan itu di Afrika. Sampai akhirnya di WHO tuh udah melarang. Ini udah merupakan kejahatan kesehatan. Dilarang total, akhirnya tidak dilakukan. Karena kasihan aja Ben. Perdarahannya perdarahan, terus dibuang jadi susah terangsang gitu. Soalnya di kampung-kampung tuh Pak, memang harus disunat katanya Pak. Perempuan? Iya. Serius? Iya betul Pak. Oh, iya kah? Iya, kalau di kampung-kampung gitu. Wah, baru lahir disunat gitu. Yang cewek juga disunat juga. Oh gitu? Iya, kalau di kampung-kampung sih Pak. Iya. Pacaran juga. Kayak anak cowok Pak. Jadi memang dari lahir gitu langsung disunat katanya. Katanya sih langsung disunat gitu. Biar apa katanya? Iya kayak laki-laki. Aku baru denger nih. Kalau ternyata perempuan gak wajib disunat gitu ya. Iya, bukan gak wajib, gak perlu. Ya kalau di kampung-kampung kayak gitu Pak. Bukan gak wajib, gak perlu. Oh gitu Gak ya. usah. Gak perlu. Gak perlu ya. Di kampung ya. Ini di kampung-kampung kayak gitu soalnya Pak. Kamu jangan-jangan kalau punya anak perempuan mau kamu sunat juga? Iya Pak, makanya karena di kampung-kampung kayak gitu. Janganlah. Jangan. Ya nanti coba main di kampung-kampung. Kasihan ya. Jadi makanya. tadi wanita itu sensitif organnya. Itu kalau dibuang nanti dia kurang. Wajib ya. Bukan gak perlu. Beda ya. kan gak wajib dan gak perlu. Ya Tidak perlu. Kirain Pak. Kasihan banget. Iya enggak di kampung-kampung kayak gitu soalnya. Iya, sempat ada tuh. Resiko itu. Kalau Dok, mau sunatnya request bisa nggak Dok? Request apa? Request. Kepala naga. Nah, jadi kan pengen misalnya nih. Ayam jago Pak. Ya kayak ayam jago ada jenggernya. Nah, gitu kan banyak itu. orang pengen katanya biar. Bisa aja. Bisa aja. Bisa kalau untuk menambah jengger tuh simple. Simbal. Wah, tinggal dibikin aja agak lebar di bawahnya. Oh, karena kan Simple. orang pengen biar anak saya nanti kalau dewasa saat penetrasi itu kerasa gitu. Makanya. Gitu. Tapi itu Bisa bisa di request Dok ya. Bisa request. Bisa request. By request. Aku tadi kayak lollipop aja Pak. Kamu kalau request apa nih misalnya pengen sunat lagi nih? Pengen kayak apa? Lollipop boleh deh, tapi kalau bisa kayak kepala T-Rex deh boleh. Iya biar wow gitu. Menerkam. Enggak ya. Enggak bisa ya.
Ini aja udah bopeng-bopeng, Pak. Nanti disunat ulang aja gitu, Ayo, Ben. udah. Ya itu tadi ya. Jadi tentang masalah sunat menyunat ini karena ada banyak banget kesalahpahaman tentang masalah sunat ini yang bikin orang-orang tadi jadi akhirnya sunat dengan metode yang salah atau tadi ke orang-orang yang sebetulnya bukan ahli di bidang sunat. Karena dokter Indro aja dokter bedah masih terus belajar ya dok ya untuk Ya. masalah sunat ini ya. Tahu nggak ceritanya gimana saya Gimana? Jadi ceritanya saya itu kan selama ini kan kita tuh nyunat itu namanya pakai metode dorsal slit. Itu apa Jadi dipotong jadi ini ke penis ya. Kepala penis itu ada prepusiumnya. Kulit klimbit apa namanya? Kulit katanya dipotong atasnya baru kita potong sirkular. Nah, saya berapa kali lihat hasilnya kok kadang-kadang kok miring ya. Kadang-kadang kok bengkak gitu ya kadang-kadang ya. Jadi kadang-kadang nih kurang puas. Sampai akhirnya itu ada teman saya tuh dokter Ade Rompas dari Palangkaraya tuh. Kamu tahu dia bilang, ini apa namanya? Saya sekarang bergerak di bidang sunat dia bilang gitu. Mau lihat hasilnya? Saya lihat. Anjir, kayak torpedo tapi bisa rapi gini bagaimana caranya? Ada caranya. Jadi memang ada beberapa metode yang bisa membuat sunat itu rapi. Entah ada pakai cetakan kayak gitu ya. Ada pakai cetakan. Oke. Cetakan atau ada yang pakai metode tertentu namanya kita pakai guillotine. Pakai guillotine tapi kita trimming ulang. Tuh yang kayak yang disuapin potong iya, kepala. pancung kepala ya. Kan ya pokoknya kita namanya teknik guillotine. Diklaim potong seret baru kita trimming jadi cantik dia. Oh. Itu cantik. Jadi bentuknya simetris, cantik. Jadi oke gitu kelihatannya. Dan pasien dan keluarga pasien puas. Oke. Jadi sunat tuh ada tekniknya juga Ben. Kamu Ada. jangan sembarangan bawa ke orang pintar yang pakai kamu ini Iya, nanti langsung ya. potong, tinggal potong, Pak. Iya. Tapi yang penting nggak berdarah katanya harus diketok-ketok gitu, Pak. kepala. Gimana? Jadi supaya nggak terlalu keluar banyak darahnya, meskipun langsung dipotong ya, Hah? tapi nggak terlalu banyak darahnya diketok-ketok kepalanya gitu, Pak, dulu, Kepala Pak. Iya, penis? kepala kita. Iya. Wah, diketok. Aduh, kenapa ini, Pak? Biar nggak keluar banyak darah gitu. Aduh, Bisa betul kan? nggak itu, Pak? Mana ada? Oh, makanya, Mak. Aduh, ini kayaknya di kampung ini banyak yang seenaknya ini. Emang nakal aja ini kayaknya. Kalau di anaknya. kampung itu kalau habis sunat itu kulit katan jangan dibuang sembarangan ya. Kulit apa? Kulit Hitam. Kulit kitannya jangan dibuang kenapa? sembarangan. Nanti dimakan ayam. Dimakan ayam. Itu Karena itu kejadian sama teman saya tuh. Oh, kenapa dok? Jadi habis di kitan, kulitnya dibuang. Pas ada ayam disitu dimakan sama ayam kulit katannya. Abis ayamnya dipotong. Jadi kanibal dong. Jadi kan ayam. Aduh, ayam ini. Nakal juga ayam. Aduh, ampun ya. Makanya penting banget kita jangan nyepelein Ben. Apalagi kalau kita udah punya anak ya, jangan sampai mengulang. Maksud muka jelek, penis jelek kan nggak estetik banget Ben. Iya, tapi oke aja sih, aman aja sih kayaknya. Yang penting berfungsi ya. Yang penting berfungsi. Yang penting Fungsinya. businya berfungsi. Nah, ini ngomong-ngomong masalah sunat nih, Pak Dok. Ini kan kita dapat apa fakta-fakta nih dari capcipcup.blogspot.net nih. Oh. Ada tiga fakta nih. Satu, kalau tidak disunat, nanti alat vitalnya bisa membesar. Tidak sunat itu bikin penis Kayak lebih besar. bikin besar gitu. Kan gak ada itu. Gak ada. Enggak ada ya? Gak ada. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Dan kita nomor 2. Aduh, mitos. Mitos, Namun ya. sembarangan aja. Kalau tidak disunat, Nomor 2, kalau tidak disunat nanti tidak bisa punya anak. kalau tidak disunat tidak bisa punya Tidak anak. bisa punya anak. Mungkin terhalang mungkin ya, Pak. Tapi itu ada kasus menarik karena hal itu. apa tuh? Gimana? Jadi yang waktu ada pasien ya, pasien. Jadi dia apa namanya suami istri sudah lama tidak memiliki keturunan. Jadi pada saat dia mau mau berhubungan intim tuh pedih. Habis itu ada pada saat saya periksa, pada saat dia kan akhirnya kan mau disunatkan. Ternyata pada saat disunat itu lekukan penisnya itu dia tuh meradang lama. Jadi sampai terbentuk seperti papil-papil. Papil itu apa dok? Papil tuh ya nih apa namanya? Benjolan. Benjolan. Jadi karena peradangan lama terbentuk benjolan-benjolan kayak gitu. Oleh karena benjolan-benjolan tadi terjadi peradangan lama, makanya dia pada saat dia mau ereksi pedih. Jadi karena kotor tadi loh. Jadi kotor. tidak disunat tuh membuat itu kotor sehingga mengganggu hubungan seks juga suami istri. Akhirnya jadi susah punya anak karena nggak pernah bisa mau masuk. Nah, itu berarti Berarti ini karena mau itu agak pedih, benar. karena mau itu pedih dia, mau pedih dia. Iya, agak benar. Empes lagi, Itu benar empes nih. lagi. Berarti ada benernya juga Ada ya. benar juga nih, cop blogspot nih. Iya, emang bener Tapi kok. nama ini gini men, kamu tahu nggak penis itu kalau orang yang belum sunat harusnya bisa dibersihkan kepalanya ditarik. Oh ya. Nah, jadi kan kita kan kalau belum sunat ada topinya kan. Ada topinya, ya. ada topinya. Hoodie, ada hoodie. Hoodie-nya. Harusnya di usia 5 tahun ke atas, hoodie-nya tuh bisa dibuka loh Ben. Oh, bisa dibuka. Ditarik gini. Bisa
Dan harusnya dicuci. Kalau sampai usia 5 tahun belum bisa dibuka, itu ada kondisi medis namanya fimosis ya dok ya. Betul. Jadi fimosis itu nempel. Oh nempel. Nempel akhirnya nggak bisa dibuka dan itu bisa bikin jadi infeksi, orang demam berulang, atau pada kasusnya jadi ereksinya sakit. Bahkan yang paling berat adalah bisa terjadinya kanker. Karena kan peradangan lama terjadi mutasi sel, bisa berkembang arah cancer. Bahaya juga ya. Makanya disunat men. Oh ya nih lagi nih mungkin. Yang terakhir ketiga apa nih? Ya sunat membuat orang jadi lebih laki atau maco dok. Wah jadi kayak perasaannya kayak udah habis sunat gini. Dulu pada saat saya SMP gitu. Itu kan kalau kencing itu kan rame-rame itu. Berlima berenam. Dan selalu kan pada saat SMP itu kan pamer-pamer antitit kan. Betul. Pada saat kita keluarkan senjata tuh jebret gitu kan. Teman-teman pada lihat kan. Malu kalau belum disunat gitu. Jadi sunat tuh jadi wah sudah sunat. Kalau misalnya pada saat sudah sunat pede Pak. Nah itu lama kepedean. Berarti belum baco benar. Berarti fakta tuh berarti aman. Asal sunatnya rapi. Jadi kalau sunatnya kayak bunga matahari jelek ya dilihat. Kalau kayak lollipop kan bangga Ben. Maco lollipop gemoy. Iya. Maco dan seksi ya. Maco dan seksi. Jadi itu aja ya kalau pengen sunat jangan sembarangan biar penis kita keren, estetik dan sehat. Terima kasih sudah menyaksikan.